Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WW Gemilang, kembali lagi di Blended Learning SMK Wirabuana 2. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aska. Di sini saya mengajar pemrograman web untuk kelas 11 RPL. Baik, pada materi hari ini saya akan memperkenalkan dengan konsep dasar HTML yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. Oke, kita ke slide pertama. Apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language, yang artinya hypertext itu yang merujuk pada teks yang memiliki tautan, link ke halaman lain atau bagian lain dalam halaman yang sama. Jadi hypertext di sini adalah tulisan untuk codingan di website, dan markup language adalah HTML menggunakan sistem penanda markup untuk mengatur elemen pada halaman web. Oke, apa itu fungsi HTML? Fungsi HTML yang pertama itu ada HTML memberikan kerangka dasar atau struktur dari setiap halaman web. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman, tetapi struktur dasar pembuatan web. Yang kedua fungsinya yaitu adalah HTML adalah elemen utama yang dibaca dan ditafsirkan oleh browser untuk menampilkan konten kepada pengguna. Jadi HTML itu fungsinya setelah dibuat itu akan ditafsirkan atau bisa dibaca oleh browser. Jadi pada browser itu dia akan membaca dan menampilkan apa yang kita tulis di HTML. Kita lanjut lagi ke struktur dasar HTML. Di sini ada struktur dasar HTML. Jadi yang pertama itu ada HTML, ada head, ada body. Nah, di bagian HTML ini ada bagian kepala dan bagian badan. Di bagian kepala itu ada title. Title itu judul. Di sini judul ini untuk menambah SEO pada website tersebut. Jadi pada saat pencarian itu akan memudahkan kita menemukan website kita. Dan pada bagian body, di bagian body ini adalah konten halaman website tersebut. Jadi bisa menggunakan A1. A1 itu untuk judul halaman, dan P itu paragraf yang artinya untuk deskripsinya dari halaman website tersebut. Untuk struktur dasar HTML hanya segitu saja. Kita lanjut lagi ke tag tulisan dasar HTML. Yang pertama itu ada judul. Di sini judul menggunakan H1 sampai H6, dan paragraf itu menggunakan P. Teks tebal dan miring itu menggunakan B atau I. Jadi pertama di sini saya akan bahas tentang H1 sampai H6. H1 itu untuk judul dan H2 itu untuk subjudul dan seterusnya sampai H6. Untuk paragraf hanya menggunakan P, nanti untuk penambahannya menggunakan atribut. Jadi untuk penambahan tulisan miring dan lain sebagainya di dalam P, di dalam atributnya. Teks tebal dan miring. Di sini untuk teks tebal menggunakan B, atau di dalam HTML itu formatting di dalam HTML. Jadi B itu untuk tebal dan I itu untuk memiringkan tulisan. Contohnya A1 judul halaman utama tutup kurung H1. Di sini judul halaman utama menggunakan A1 yaitu untuk judul, dan untuk H2-nya untuk subjudul, dan deskripsinya itu ini adalah paragraf pembuka untuk halaman web kita, dan P lagi. Berarti itu kalau udah P lagi akan membuat baris baru di bawahnya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu menambah tautan. Di sini menambah tautan kita menggunakan tag yang bernama A untuk membuat link. Jadi
Tag A ini adalah singkatan dari Anchor dan digunakan untuk membuat tautan link pada halaman web. Jadi A ini adalah singkatan dari Anchor, di mana digunakan untuk membuat tautan, di mana pada saat kita ngeklik tulisan tersebut, kita akan dialihkan ke halaman website berikutnya. Oke, untuk atributnya kita menggunakan harap. Atribut utama dalam tag A adalah harap. Harap ini singkatan dari hypertext reference, digunakan untuk menentukan alamat tujuan tautan tersebut. Jadi A di sini ada fungsi lain, yaitu atribut. Atributnya menggunakan harap. Harap itu adalah tujuan yang kita halaman berikutnya. Jadi A itu adalah tagnya, atributnya adalah harap. Harap itu digunakan untuk tujuan atau halaman yang kita akan tuju. Oke, di sini ada contohnya. A harap sama dengan URL atau alamat, terus tag tautan. Jadi pada saat kita A harap ini bisa kita tambahin www.google.com, dan dimana pada saat kita teks tautan tersebut kita akan menuju ke Google, atau pada A harap sama dengan www.youtube.com, kita pada saat teks tautan kita akan dialihkan ke YouTube. Oke, kita lanjut ke menambah gambar. Di sini menambah gambar yaitu menggunakan tag image atau IMG. Tag image ini digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Jadi setelah tag image, di sini juga ada atribut ya. Atribut itu penting. Yang pertama itu ada atribut SRC yang berfungsi untuk menentukan lokasi atau sumber gambar yang ingin ditampilkan. Jadi kalau harap tadi untuk tujuan, kalau SRC ini untuk menampilkan gambarnya. Contohnya di sini IMG SRC sama dengan https www.google.com/gambar.jpg alt sama dengan gambar contoh. Jadi di sini IMG ini mengambil gambar dari link tersebut. Jadi diambil link tersebut untuk ditampilkan di website kita. Dan ALT di sini adalah alternatif, jadi alternatif tag. Jadi pada saat gambarnya tidak ada di link tersebut atau sudah dihapus oleh pembuatnya, itu akan menampilkan sebuah teks gambar contoh. Baik, membuat daftar. Di sini membuat daftar itu menggunakan tag yang bernama UL. Digunakan untuk membuat daftar tak berurutan, biasanya dengan bullet point. Jadi UL ini berbentuk bulat atau lingkaran yang berwarna hitam untuk membuat daftar tak berurutan. Dan ada lagi OL, digunakan untuk membuat daftar berurutan, biasanya dengan angka. Jadi berurutan di sini menggunakan angka 1, 2, 3 atau A, B, C, D dan seterusnya. Oke, dan terakhir ada LI. LI di sini digunakan untuk setiap item dalam kedua jenis gambar. Jadi pada saat memunculkan tampilan item 2 dan seterusnya. Kalau OL itu berurutan, kalau UL itu hanya bullet point. Jadi item 1 ya ada di paling atas, item 2 ya ada di bawahnya, seperti itu, dan berurutan. Dan kalau langkah 1 biasanya itu, kalau OL langkah 1 itu adalah 1 titik langkah 1, 2 titik langkah 2, atau A langkah 1, B langkah 2, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu tabel sederhana. Di sini tabel sederhana menggunakan tag yang bernama tabel yang digunakan sebagai wadah untuk membuat tabel. Dan ada lagi TR. TR itu membuat baris. Jadi setelah tabel, tutup tabel, setelah itu TR untuk membuat barisnya, dan TH digunakan untuk header kolom, biasanya tampilan tebal dan rata tengah. Dan TD itu digunakan untuk data di dalam tabel, setiap sel data di dalam TD.
Jadi kita lihat di sini ada contoh table tr terus th nama. Jadi di sini ada table, dia nanti akan membuat table, dan tr itu akan membuat bentuk table ya, dan th di sini untuk headingnya. Jadi di bagian atas itu ada th yang bernama nama, dan kedua di sampingnya ada umur, dan di bawahnya baru tr td. Td di sini baru diurutan di bawah setelah nama Andi, dan di sebelah kanannya baru umur 20, seperti itu. Kita lanjut lagi ke komentar dalam HTML. Jadi apa itu komentar di dalam HTML? Komentar adalah bagian dari kode yang tidak akan ditampilkan di browser saat halaman dijalankan. Jadi komentar ini sebuah fungsi untuk menentukan apa itu perintah yang ada di HTML. Misalnya P tadi berfungsi untuk menulis paragraf, kita tulis komentar di situ untuk menulis paragraf. Nah, kita harus menggunakan komentar. Nah, baru di bawahnya itu P, seperti itu. Di sini contoh P itu menggunakan kurang dari tanda seru min 2 kali baru komentar. Fungsi untuk membuat paragraf menggunakan P, baru strip 2 kali baru lebih dari, baru di bawahnya menggunakan P. Kesimpulan untuk materi hari ini yaitu adalah HTML adalah markup dasar yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. Dengan HTML kita bisa membuat berbagai elemen halaman seperti judul, paragraf, tautan, gambar, daftar, tabel, dan komentar. Jadi HTML ini digunakan untuk membuat struktur halaman website, dan HTML ini sekali lagi bukan bahasa pemrograman, tetapi hanya strukturnya untuk membuat halaman website. Jadi ada HTML itu struktur dasar. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Nama saya Muhammad Aska, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.